semuanya, perkenalkan nama saya Haranita Marbun dengan NIM B1A12443 akan mereview atau membahas sebuah jurnal yang sangat relevan dengan isu global saat ini, yaitu pencemaran laut akibat sampah plastik. Jurnal yang saya review berjudul Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik Menurut Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal ini mengupas bagaimana hukum internasional dan hukum nasional bekerja atau justru belum bekerja optimal dalam menghadapi krisis plastik di laut. Yang pertama kali kita bahas adalah latar belakang masalah. Jurnal ini membuka pembahasan dengan fenomena nyata. Meningkatnya sampah plastik yang berakhir di laut, mulai dari plastik sekali pakai, botol, sedotan, hingga limbah rumah tangga. Semua ini terbawa dari daratan melalui aliran sungai dan akhirnya menumpuk di laut. Salah satu contoh ekstrim yang dijelaskan adalah Great Pacific Garbage Patch, yaitu pusaran sampah raksasa di Samudra Pasifik yang sebagian besar berisi mikroplastik yang sulit terurai. Nampaknya bukan hanya pada biota laut yang menelan plastik, tetapi juga pada manusia yang secara tidak langsung mengonsumsi mikroplastik melalui makanan laut. Dari sini jelas bahwa pencemaran laut bukan isu ekologi semata, tetapi isu multidimensional yang menyentuh kesehatan, ekonomi, pangan, hingga pariwisata. Yang kedua adalah rumusan masalah dan metode penelitian. Peneliti merumuskan dua fokus utama. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional terkait pencemaran laut akibat sampah plastik. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum menurut hukum lingkungan internasional. Metode yang dipakai adalah penelitian normatif, yaitu mengkaji aturan hukum, perjanjian internasional, teori hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku secara global. Pendekatan ini tepat karena permasalahan lintas batas memerlukan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. 3. Pengaturan hukum internasional yang relevan. Penulis memetakan berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur pencemaran laut akibat sampah plastik. Beberapa dokumen penting yang dibahas antara lain: A. Deklarasi Stockholm 1972 menjadi pondasi awal kesadaran global tentang perlindungan lingkungan. Prinsip 6 menegaskan bahwa pelepasan zat berbahaya ke lingkungan harus dihentikan untuk mencegah kerusakan permanen. B. UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ini adalah konstitusi laut internasional. UNCLOS mendefinisikan pencemaran laut dan mewajibkan negara untuk: yang pertama, mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran. Yang kedua, memastikan aktivitas di wilayah tidak merugikan negara lain. Yang ketiga, mengatur pembuangan limbah termasuk dari daratan. Pasal 192 sampai 194 menjadi rujukan paling kuat dalam penegakan aturan terkait sampah plastik. C. Konvensi London. London Dumping Convention mengatur larangan pembuangan limbah berbahaya ke laut secara sengaja. D. Marpol 73 atau 78. Fokus pada pencegahan polusi dari kapal, meskipun tidak secara spesifik menyoroti sampah plastik daratan. Marpol tetap penting karena kapal juga menjadi salah satu sumber pencemaran. E. Deklarasi Rio 1992 memuat prinsip penting sebagai polluter pays principle dan kewajiban negara untuk bekerja sama mencegah pencemaran lintas batas. Dari keseluruhan instrumen ini, jurnal menegaskan bahwa sebenarnya banyak aturan sudah tersedia, hanya implementasinya belum maksimal. 4. Penegakan hukum, tantangan dan realitas. Tantangan yang ditemukan: yang pertama, kurangnya kepatuhan negara. Banyak negara pesisir masih membuang sampah dari daratan ke laut. Yang kedua, standar hukum yang berbeda-beda. Setiap negara punya kebijakan pengelolaan sampah sendiri, sehingga harmonisasi menjadi sulit. Yang ketiga, terbatasnya kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Banyak negara berkembang tidak memiliki infrastruktur daur ulang, pemantauan, atau pendanaan pengelolaan sampah. Yang keempat, sampah plastik merupakan masalah lintas batas. Sampah bisa berpindah
dari satu negara ke negara lain melalui arus laut, sehingga pertanggungjawabannya sangat rumit. Yang kelima, tidak ada mekanisme sanksi global yang kuat. Banyak instrumen hanya mengimbau tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Contoh kasus nyata, jurnal menyebut kasus tumpahan minyak Montara sebagai bukti bahwa negara dapat menuntut ganti rugi dalam kasus pencemaran lintas batas. Namun, untuk sampah plastik, bukti asal negara pencemar sulit ditelusuri, sehingga penegakan hukum menjadi sangat rumit. Upaya Indonesia. Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik terbesar menurut data 2010. Untuk memperbaiki kondisi, pemerintah melakukan yang pertama Rencana Aksi Nasional atau RAN, pengurangan sampah laut. Yang kedua, pengembangan plastik biodegradable. Yang ketiga, kampanye 5R, reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Yang keempat, regulasi kantong plastik berbayar dan larangan plastik sekali pakai di beberapa daerah. Ini menunjukkan adanya langkah maju, namun masih perlu konsistensi. Yang kelima, kesimpulan penulis jurnal. Yang pertama, hukum internasional sudah cukup banyak, namun implementasi lemah. Negara-negara belum sepenuhnya patuh, pengawasan masih minim, dan kerjasama global belum optimal. Yang kedua, penegakan hukum membutuhkan komitmen, harmonisasi kebijakan, dan penguatan kapasitas negara. Yang ketiga, pencemaran laut adalah masalah global, sehingga solusinya harus berbasis kolaborasi internasional. 6. Penilaian dan review pribadi. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat komprehensif dan berhasil memetakan regulasi yang relevan dari berbagai tingkatan, internasional, regional, hingga nasional. Kelebihan jurnal ini yang pertama, memiliki kerangka teori yang kuat, yang kedua, menggunakan kajian hukum yang akurat dan terstruktur, yang ketiga, memberikan contoh kasus nyata, dan keempat, mengaitkan isu global dengan kondisi Indonesia. Namun, kelemahannya yang pertama, belum banyak mengulas solusi praktis bagi negara berkembang. Kedua, tidak membahas detail perbandingan antar negara. Ketiga, analisis ekonomi politik global belum terlalu mendalam. Meskipun begitu, jurnal ini sangat relevan untuk memahami hubungan antara hukum internasional dan isu pencemaran laut, terutama di era kritis lingkungan yang semakin serius.